Baik pemirsa, tetap di Manajemen. Kali ini di episode kali ini adalah segmen terakhir, yaitu tentang membangun generasi muda sesuai dengan Sumpah Pemuda. Bagi pemirsa yang tidak dapat menjangkau channel Dhamma TV, bisa dilihat di YouTube Dhamma Televisi atau bisa streaming di web dhamma.televisi. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Sutomo tadi untuk menjelaskan tentang pemuda yang sekarang. Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa model perjuangan atau bentuk perjuangan pada masa lampau, pemuda masa lampau dan masa sekarang, saya pikir memang harus berubah. Kenapa berubah? Karena memang zamannya berbeda atau zamannya terus berubah. Dalam konteks ini, pemirsa Dhamma TV, bahwa konteks hari ini kita tentu sudah menyadari bersama bahwa tantangannya sudah sangat kompleks ya. Tantangannya sangat kompleks. Kaitannya dengan apa? Ya tadi saya sampaikan bahwa salah satu peran pemuda itu adalah agent of modernization. Artinya pemuda hari ini harus mempersiapkan bagaimana dia untuk bisa menjadi agen perubahan-perubahan menuju modernisasi dalam kehidupan atau dalam rangka membentuk peradaban masa depan. Nah, bicara soal modernization atau mungkin civilization, peradaban ke depan, itu sebenarnya proyeksinya cukup bisa dilihat seberapa tingkat peran pemuda hari ini itu sebenarnya sudah bisa dijadikan kaca, jadikan cermin bahwa mendatang itu adalah kira-kira peradabannya akan terjadi seperti apa. Khusus misalkan hari ini kita bisa melihat dalam konteks pendidikan pada masa pandemi ini ya. Meskipun pandemi ini mungkin harapan kita semua tentu akan segera berakhir ya, mudah-mudahan cepat berakhir gitu. Tentu dalam proses aktivitas kehidupan manusia mendatang, asumsinya misalkan November atau Desember selesai. Untuk tahun berikutnya, saya pikir semua aktivitas manusia berbasis pada IT, informasi teknologi, pasti itu akan terus jalan. Kenapa ini bisa terus berjalan? Karena kita melihat bahwa ada perubahan-perubahan pola interaksi yang dibangun. Pola interaksi yang dibangun itu misalkan dalam konteks sekarang, orang dalam memenuhi kebutuhan itu sudah tidak lagi dia harus berangkat ke tempat tertentu. Dia perlu makan, cukup dia menggunakan Android atau menggunakan HP yang dia miliki. Dia pengen tahu pengetahuan tentang apa juga dia cukup selesai di HP-nya atau dengan Android-nya. Hanya saja catatannya menurut saya adalah bagaimana menyiapkan generasi muda hari ini untuk mendatang. Itu lagi-lagi jangan sampai pemuda hari ini meskipun eranya adalah era yang sudah global, era yang sudah berbasis IT, tapi tetap kita harus mendorong agar para pemuda kita, pemuda Indonesia, itu senantiasa memiliki yang namanya karakter kebangsaan kita. Nah, karakter kebangsaan kita itu yang seperti apa? Ya, kembali lagi dalam proses pendidikan di negara kita, di bangsa kita, itu senantiasa harus memiliki karakteristik. Setiap level, setiap jenjang dalam pendidikan, itu harus memiliki atau bahkan bisa membentuk karakter-karakter apa yang harus diberikan kepada anak didik itu. Nah, maksud saya adalah karakter ini harus dipikirkan dengan sangat serius, agar meskipun terkontaminasi dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, tapi karakter sesungguhnya bangsa kita ini tidak hilang. Karakternya apa? Setidaknya satu, bangsa Indonesia itu memiliki karakter nilai. Jadi meyakini bahwa pemuda itu harus memiliki nilai yang diyakini bahwa nilai ini benar. Menghargai orang lain, menghargai orang tua, sopan santun, itu nilai-nilai yang sangat luar biasa, termasuk mungkin gotong royong. Gotong royong itu mungkin ada di Indonesia, yang lain nggak ada. Coba kita bisa membayangkan bangun jembatan, bangun gorong-gorong, membersihkan lingkungan. Ada di Indonesia itu yang dengan penuh ikhlas dia gotong royong melakukan itu. Saling membantu satu dengan yang lain. Nah, karakter-karakter ini yang harus kita kuatkan. Berikutnya, saya pikir yang tidak kalah pentingnya lagi adalah memang harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita menyadari bahwa di Indonesia itu memang tidak hanya satu suku saja, di Indonesia tidak satu agama saja, tidak hanya satu bahasa saja,
tapi bermacam-macam suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Artinya bahwa kita harus menyadari bahwa itulah sebuah keniscayaan dan tidak harus dipaksakan harus sama. Nah, untuk menyamakan itu semua maka harus diikat dengan spirit dari Sumpah Pemuda itu. Kita semuanya ini meskipun pulaunya berbeda, sukunya berbeda, bahasa daerahnya berbeda, agamanya berbeda, tapi kita ini tetap dalam satu wilayah, tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Itu kira-kira Mbak yang mungkin apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya, para pemuda hari ini, untuk mempersiapkan bangsa Indonesia ke depan. Tentu harapannya kita adalah Indonesia harus menjadi negara yang lebih hebat, negara yang lebih maju ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan kita harus optimis. Kita harus optimis. Kita juga harus membangun negara yang bahagia gitu ya. Kepada Pak Mahmud sekarang saya beralih. Pak, gimana sih untuk menciptakan karakter pemuda saat ini untuk bisa sesuai dengan Sumpah Pemuda? Terima kasih. Sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dr. Sutomo. Coba saya kembali kepada lagu Indonesia Raya ya dulu. Yang pengarangnya itu W. Rudolf Supratman yang usianya masih 35 waktu itu, belum menikah. Orangnya ya tidak terlalu sehat gitu, tapi beliau lumayan. Ya, dalam syair lagu Indonesia Raya itu di situ disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini kaitannya dengan yang sampaikan oleh Pak Tomo tadi seharusnya. Mengapa tidak badannya dulu dibangun? Kok jiwanya dulu? Ini filosofinya luar biasa ini. Jadi untuk Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya ini, Indonesia yang besar, raya ini, bukan karena pulaunya yang banyak, yang jumlahnya 17.504 pulau itu, besar kecil. Bukan karena bangsanya yang banyak, suku bangsanya yang hampir 1.000 lebih. Bukan bahasanya itu yang banyak, hampir 700, bukan budayanya. Yang disebut Indonesia besar itu kalau jiwanya itu besar. Bagaimanapun kalau jiwanya kerdil, itu bukan besar. Hanya kurungan itu, tapi manuke cemblek. Jangan sampai jiwa pemuda bangsa Indonesia itu kerdil. Harus besar. Menatap ke depan sekarang ini. Memang katanya Pak Dokter, tidak sama memang eranya dulu dengan sekarang pemuda. Tapi namanya jiwa itu harus besar. Tapi spiritualitas itu, hubungan itu harus tetap. Walaupun dengan sekarang ini kemajuan alat teknologi begitu maju, tapi jiwa bangsa Indonesia itu harus besar. Itulah yang disebut Indonesia Raya. Ya, jadi Indonesia Raya itu bukan karena Indonesia yang besar ini, jiwa yang besar itu. Sebelum disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu di lagu itu, di syair itu cuma Indonesia, Indonesia, Indonesia. Baru setelah disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya itu. Ini luar biasa, ini juga keajaiban loh itu. Sekarang orang kan yang penting awalnya sehat gitu, sehat. Tapi jiwa ini yang penting. Bagaimanapun kalau jiwanya itu kerdil, ya Indonesia ini ya di mata dunia ya disepelekan. Oleh sebab itu pemuda harus tetap jiwa besar. Nah, untuk itu maka yang terakhir saya berpesan kepada generasi muda. Bab sumpah itu dilakukan pemuda. Hasilnya sudah kita rasakan sampai sekarang ini. Kemerdekaan, kemudian berdirinya negara ini sampai sekarang ini. Ini peran pemuda. Sehingga tidak ada namanya sumpah tuwek-tuwek itu. Sumpah pemuda. Oleh sebab itu jangan sampai dirusak gitu loh. Jangan sampai terkesan pemuda itu terkesannya mek tawuran tok ngono itu. Kemudian narkoba, abu-abuan itu. Ini yang paling penting. Jadi jiwa harus besar. Kemudian untuk menyongsong ke depan sudah dipersiapkan. Apalagi tahun
2030 itu katanya sudah ada istilah namanya bonus demografi, bahwa usia pemuda usia tua itu 60 ke atas seperti saya ini tinggal 19%. Sisanya itu hampir 85% itu isinya pemuda. Nah, kalau pemuda saat itu jiwanya kerdil, manuk cemblek semua. Nah, Indonesia itu kemana nanti ini? Itu. Jadi ini peran pemuda tahun 2030, bonus demografi. Ini yang tantangan yang harus kita hadapi, khususnya generasi muda. Sebab itu momentum Sumpah Pemuda tahun ini, mari kita siapkan generasi muda untuk menuju bonus demografi tahun 30. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Oke, mungkin dari Pak Sutomo sendiri, harapan untuk generasi muda saat ini untuk menjunjung tetap peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ya, baik. Saya menyambung dari Pak Mahmud ya. Kaitannya dengan bonus demografi. Jadi bonus demografi yang dimaksud itu bahwa jumlah pemuda atau usia produktif itu jauh lebih tinggi, lebih banyak daripada jumlah atau kaum usia-usia tua. Itu artinya bahwa yang hari ini masih dalam proses pendidikan, jenjang mungkin hari ini di SMP atau mungkin di SMA atau SMK, itu memiliki peran yang sangat penting. Maka dari itu hari ini hampir semua lembaga pendidikan senantiasa berinovasi agar dapat memberikan berbagai macam bekal, baik itu soft skill maupun hard skill, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud dengan bonus demografi itu. Memang hari ini tantangannya bahwa ya ini untuk para pemuda semuanya, saya juga termasuk masih pemuda, masih muda gitu. Jadi memang kita hari ini harus terus menyiapkan bekal untuk menyongsong bonus demografi itu dengan berbagai macam aspek. Aspek yang pertama adalah aspek karakter. Karakter itu di dalamnya ada nilai, mungkin ada religiositas, spiritualitas gitu. Di dalamnya juga ada nilai semangat, pantang menyerah, gitu, pantang putus asa, terus progresif, terus berinovasi dan lain sebagainya. Tapi selebihnya itu harus didukung dengan dengan menyiapkan yang disebut dengan soft skill, keterampilan baik yang soft skill maupun yang hard skill. Itu harus dimiliki, kecakapan-kecakapan apa yang harus dimiliki menyongsong tahun 2030 sampai 2045 dan seterusnya. Sehingga hari ini tentu kita bisa menyadari bersama dengan tantangan global yang seperti ini, mau tidak mau bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik, karakternya dikuatkan, aspek kecakapan hidupnya dikuatkan. Maka saya yakin ketika ini sudah berintegrasi dalam diri seorang pemuda, punya kekompakan yang bagus seorang pemuda, maka mendatang itu akan benar-benar terjadi bahwa bonus demografi yang ada itu memang untuk meningkatkan produktivitas bangsa Indonesia. Nah, disitulah kita bangsa Indonesia akan siap bersaing dengan negara-negara besar di dunia. Bahkan berbagai macam prediksi kita akan membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi 5 negara terbesar di dunia. Itu catatannya kalau bonus demografi itu diisi oleh pemuda-pemuda yang memiliki karakter bagus, diikuti dengan kecakapan-kecakapan yang bagus pula. Kira-kira itu, Mbak. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Oke, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Manajemen di episode Generasi Muda kali ini. Saya juga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 kepada para pemuda di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Mahmud Ghazali, Bapak Sutomo yang sudah menyempatkan dan berbagi cerita tentang pemuda-pemuda saat ini. Baik pemirsa, saya Nancy Dea Unika pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dan sampai jumpa.